syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan aneka rangkaian ibadah, dan kemudian setelah salat subuh kita lanjutkan dengan belajar bersama. Semoga Allah jadikan waktu kita selalu berkah, diisi dengan ilmu dan amal. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan menyampaikan dalam waktu yang sangat singkat berkaitan dengan kejadian besar dan memberi konsekuensi yang besar terhadap masyarakat, yaitu kejadian terbunuhnya sahabat yang mulia Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita mengawali tentang kondisi ahlu sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, ahlu sunnah wal jamaah, sebagai umat wasatan, umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasatan, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Yang dimaksud dengan umat wasatan adalah umat yang dia tidak mengalami kondisi ekstrim. Karena setiap posisi ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim lawannya, dia tidak akan bisa menjadi orang yang ideal dalam menilai. Dan ahlu sunnah wal jamaah dia berada di pertengahan, sehingga dia tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim lawannya dalam setiap urusan. Sebagai contoh, dalam masalah iman kepada takdir, ada sebagian hamba yang gagal dalam memahami iman kepada takdir. Dulu pernah kita bahas bagian ini di masjid yang sama, Masjid Al-Amanah. Ada yang ekstrim seperti Qadariyah, yang dia menolak takdir, dan ada yang ekstrim seperti Jabariyah, kebalikannya, terlalu berlebihan dalam masalah takdir. Dalam menyikapi para sahabat, ada sebagian orang yang ekstrim sehingga mengkafirkan semua sahabat, seperti sikapnya siapa? Syiah, sehingga hampir tidak ada sahabat yang mereka katakan sebagai sahabat yang mukmin, kecuali hanya beberapa orang. Ada yang menyebut cuma 6 atau 7 orang. Sebaliknya, kelompok Khawarij, dia mengkafirkan sebagian di antara Ahlul Bait seperti Ali bin Abi Thalib, sementara sahabat-sahabat senior yang lainnya dianggap sebagai muslim, sehingga ekstrim di bagian bagaimana menyikapi sahabat. Demikian pula menyikapi Ahlul Bait, antara Syiah dengan kelompok Nasibah berbeda. Ahlu sunnah berada di pertengahan. Demikian pula berkaitan dengan masalah menyikapi ulama, ada yang terlalu ekstrim dalam menyikapi ulama sehingga gulu dengan ulama, dan ada yang bersikap meremehkan ulama sehingga tidak memberikan penghormatan sedikit pun terhadap ulama. Dan ahlu sunnah bisa bersikap pertengahan. Maka ketika kita belajar akidah ahlu sunnah, kita seperti mengarah ke tengah. Bagaimana menyikapi semua akidah itu dengan benar. Ada kejadian yang sudah menjadi pengalaman di masyarakat, pengalaman bagi umat, yaitu wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wafatnya Nabi Isa, di sana ada kelompok ekstrim. Yang pertama, kelompok Nasrani. Mereka ekstrim terhadap Nabi Isa, dan mereka punya keyakinan bahwa Nabi Isa meninggal dalam posisi sebagai apa? Orang yang menebus dosa seluruh umat, sehingga semua hamba akan diampuni dosanya oleh Allah karena ada sang juru selamat. Baik dia rajin ke tempat ibadah maupun tidak pernah ke tempat ibadah, semuanya akan diselamatkan oleh Allah karena ada sang juru selamat. Sebaliknya orang Nasrani, dia ekstrim dengan sebaliknya orang Yahudi, dia ekstrim dengan mengatakan bahwa Nabi Isa mati dalam kondisi sebagai pemberontak, sehingga matinya mati su'ul khatimah. Maka yang satu menyebut matinya husnul khatimah, yang satu menyebut matinya su'ul khatimah. Bagaimana pemahaman kaum muslimin?
Nabi Isa belum mati. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang disalib itu bukan Nabi Isa, namun orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan demikian seterusnya, kita diajarkan untuk tidak bersikap ekstrim dalam menyikapi sebuah kejadian, dalam menyikapi sebuah kasus. Itulah prinsip ideal yang diajarkan oleh Al-Quran. Baik, dan nanti kita akan ceritakan dengan ringkas bagaimana kejadian yang dialami oleh Husain sampai beliau kemudian terbunuh di daerah Al-Taf, dan itu berada di wilayah Karbala. Karena kejadiannya ada di Al-Taf, maka perang itu disebut dengan ma'rakatu Al-Taf, perang Al-Taf atau waq'atu Al-Taf, perang Al-Taf. Terjadi pada tahun 61 Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, yang beliau merupakan sahabat yang mulia dan raja pertama pasca berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin adalah atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-khilafatu ba'di 30 aman. Kekhalifahan setelahku itu berlangsung selama 30 tahun. Maka dari mulai Abu Bakar As-Siddiq sampai wafatnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, itu masanya kurang lebih 30 tahun. Persis sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, "Tsumma yusiru mulka." Kemudian setelah itu manusia dipimpin oleh para raja. Dan raja yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Pasca wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menunjuk penggantinya adalah anaknya Yazid bin Muawiyah. Yang ini tidak disetujui oleh sebagian sahabat. Dan beberapa sahabat diminta untuk berbaiat, tapi beliau tidak mau berbaiat. Seperti Abdullah bin Zubair, dan diantaranya adalah Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Mereka bertahan di kota Mekah sampai akhirnya ada banyak sekali surat yang dikirim oleh penduduk Kufah, kepada Husain bin Ali. Penduduk Kufah menyatakan bahwa kami masyarakat Kufah siap untuk membaiat Husain bin Ali, karena itu silahkan Anda datang ke Kufah. Padahal waktu itu Kufah sudah masuk bagian dari wilayah kekuasaan Daulah Umayyah dan dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Nu'man bin Bashir. Dan Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat. Kufah tidak jauh dari Basrah. Di Basrah juga masuk wilayah Daulah Umayyah yang waktu itu dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Ubaidillah. Baik. Berawal dari surat inilah kemudian Husain bin Ali memiliki ketertarikan untuk datang ke kota Kufah, karena mereka siap untuk membaiat Husain bin Ali. Namun sebelum beliau berangkat ke kota Kufah, terlebih dahulu beliau mengutus Akil untuk kemudian datang ke kota Kufah. Baik, saya bacakan terlebih dahulu keterangan yang disampaikan di kitab Hukbah Minat Ta'rikh. Husain bin Ali radhiyallahu anhu mengutus Muslim bin Akil, yang itu merupakan sepupunya Akil bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, sehingga Muslim dengan Husain adalah sepupu karena kakeknya sama, Abu Thalib. Akil dengan Ali adalah saudara. Muslim bin Akil, Husain bin Ali bin, dua-duanya bin Abi Thalib. Beliau mengutus Muslim bin Akil, datanglah ke Kufah untuk ngecek benar nggak kalau masyarakat Kufah punya ketertarikan untuk membaiat saya, Husain bin Ali. Akhirnya berangkatlah Muslim bin Akil ke kota Kufah. Sampai di sana dia mencari informasi bagaimana kondisi masyarakat Kufah. Ketemulah dengan beberapa masyarakat Kufah.
Lalu Muslim bin Aqil meminta, di mana saya harus memposisikan diri sebagai tempat untuk pembaiatan. Akhirnya diterima di rumahnya Hani bin Urwah. Di rumahnya Hani bin Urwah. Baik. Akhirnya masyarakat di Kufah, mereka sering mondar-mandir datang ke rumahnya Hani bin Urwah untuk mengumpulkan masa dan menyusun strategi bagaimana agar nanti bisa terbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Husain bin Ali. Informasi itu sampai kepada Yazid bin Muawiyah. Sementara Nu'man bin Bashir yang waktu itu jadi gubernur Kufah tidak mengambil tindakan apapun. Hingga akhirnya Yazid bin Muawiyah meminta gubernur Basrah, siapa tadi namanya? Ubaidillah. Meminta gubernur Basrah Ubaidillah bin Ziyad untuk mengambil alih wilayah Kufah. Kamu jadikan wilayah Kufah di bawah kekuasaan kamu, dan Nu'man bin Bashir dilengsarkan. Sudah? Setelah mendapatkan titah seperti ini, maka Ubaidillah bin Ziyad dia sendiri yang berangkat ke Kufah untuk ngecek kondisi Kufah. Dia berangkat di malam hari sambil menutup wajah. Kemudian datang ke Kufah dalam rangka untuk melihat kondisi Kufah. Ketika dia datang ke kota Kufah, dia disangka Husain. Sehingga setiap kali ketemu orang Kufah, Ubaidillah bin Ziyad dalam posisi beliau pakai penutup wajah, diberi salam dan kemudian disambut, marhaban bi ibni binti Rasulillah, selamat datang putra dari putri Rasulullah, putra dari Fatimah. Setiap kali beliau ketemu orang disambut seperti itu, sampai akhirnya beliau merasa ini kondisi sudah serius. Banyak orang Kufah yang sudah menantikan kehadiran Husain bin Ali. Akhirnya dia kembali ke Basrah, ke istananya, dan kemudian menyusun strategi. Dia mempetakan kondisi masyarakat Kufah. Setelah itu Ubaidillah bin Ziyad ingin melihat di manakah pusat dari gerakan ini. Akhirnya dia mengutus seorang pembantunya dengan membawa uang sebesar 3.000 dinar. Dia mengutus seorang pembantunya dan dengan membawa uang sebesar 3.000 dinar. Kamu datang ke kota Kufah, cari tahu di mana titik pergerakan ini. Akhirnya berangkatlah dia dan kemudian ketemu dengan masyarakat Kufah. Dia menyampaikan, saya siap untuk mendukung pembayatan Husain bin Ali dan saya membawa uang 3.000 dinar. Nah, itu diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Kufah. Sampai pada posisi tunjukkan di mana pusat perjuangan ini. Akhirnya ditunjukkan dan dia diarahkan ke rumahnya Hani bin Urwah. Di rumahnya Hani bin Urwah itu dia menyatakan, kami siap untuk membaiat Husain bin Ali dan ini uang 3.000 dinar, silahkan dipakai untuk mendukung proses pembaiatan. Mereka senang. Akhirnya dia bisa menggali banyak hal dari perbincangan yang ada di pusat pergerakan ini. Dia ketemu dengan Hani bin Urwah, ketemu dengan Muslim bin Aqil dan beberapa orang yang merupakan inti dari pergerakan itu. Setelah dia mendapatkan informasi yang cukup, kemudian dia kembali kepada Ubaidillah bin Ziyad. Dari situlah kemudian Ubaidillah bin Ziyad pindah ke pusat kerajaan Kufah. Jadi ada kantor gubernur, dia pindah ke Kufah, di kantor gubernur Kufah. Lalu dia mengirim pasukan untuk menangkap Hani bin Urwah yang merupakan pemilik rumah yang dijadikan sebagai sentral pergerakan. Sesampainya dia berhasil menangkap Hani bin Urwah, akhirnya Hani bin Urwah dibawa ke tempat gubernur, terus dia diinterogasi. Dan pada waktu itu Muslim bin Aqil tidak ketangkap. Lalu Hani bin Urwah diinterogasi dan diminta untuk memberi informasi di mana Muslim bin Aqil berada. Sampai pada kondisi
saat dia ditanya, dia mengatakan la adri, aku nggak tahu. Terus datanglah orang yang membawa uang 3.000 dinar tadi. Kamu kenal dengan ini? Iya, kenal. Lalu kata Hani bin Urwah, berarti kamu adalah orang yang telah melakukan makar dan menipu kami. Setelah itu dia mengakui bahwasanya dia telah menyembunyikan Muslim bin Aqil. Sampai pada akhirnya dia dipukuli dan dia mengatakan, andaikan Muslim bin Aqil ada di bawah kakiku, saya tidak akan pernah cerita. Kemudian berita penangkapan Hani bin Urwah ini terdengar Muslim bin Aqil, sampai kepada Muslim bin Aqil bahwa kelompok kita ada yang ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad dan dia disiksa oleh Ubaidillah bin Ziyad, maka kita harus membebaskan dia. Akhirnya apa? Muslim bin Aqil membawa 4.000 orang untuk ngepung istananya Ubaidillah bin Ziyad, kantor gubernur yang ada di Kufah. Namun ketika itu Ubaidillah bin Ziyad yang dia seorang politikus ulung, dia sudah mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Kufah dan masing-masing tokoh sudah disuap sama Ubaidillah bin Ziyad dan meminta kepada mereka, tolong kalian berikan pengarahan kepada masyarakat Kufah untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Akhirnya mereka menyampaikan ceramah di hadapan 4.000 orang. Wahai masyarakat Kufah, apakah kalian tidak takut dengan pasukan Yazid bin Muawiyah dari Syam yang jumlahnya lebih besar? Kalau kalian berani melawan Ubaidillah bin Ziyad, nanti Yazid akan mengirim pasukan dari Syam. Tapi kalau kalian meninggalkan Muslim bin Aqil, maka negara akan memberikan hadiah yang besar kepada kalian. Akhirnya kepala-kepala suku satu demi satu menarik masyarakatnya. Dari 4.000 orang itu, ketika di sore hari tinggal 30 orang. 4.000 orang masyarakat Kufah yang siap memberikan dukungan untuk ngepung istananya siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Mereka bubar, tinggal berapa? 30 orang. Ya? Ketika masuk waktu maghrib, 30 orang ini bubar, sehingga tinggal Muslim bin Aqil yang beliau adalah sepupunya Husain bin Ali. Akhirnya beliau terlunta-lunta, kemudian pergi masuk ke lorong-lorong kota Kufah dalam posisi syok. Anda bisa bayangkan, yang awalnya membawa pengikut 4.000 pasukan, tiba-tiba ditinggal semuanya, tinggal sendirian. Dalam kondisi ketika beliau syok, kemudian beliau mampir di sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang wanita dari Bani Kinda. Kemudian beliau minta minum, lalu diberi minuman. Ternyata anak dari wanita ini membocorkan informasi bahwa Muslim bin Aqil ada di rumah ibu saya. Akhirnya didatangkan pasukan, kemudian Muslim bin Aqil berhasil ditangkap. Setelah dia berada di istana gubernur, ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad, kemudian diputuskan Muslim bin Aqil adalah seorang pemberontak dan dia harus dieksekusi mati. Tapi sebelum beliau dieksekusi mati, Muslim bin Aqil meminta agar diizinkan untuk memberikan wasiat. Dan diizinkan oleh Ubaidillah, silahkan kau berikan wasiat. Dia cari siapa di antara pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang punya kedekatan dengan Muslim bin Aqil. Fawajada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketemulah anaknya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini anak seorang sahabat yang dijamin masuk surga, punya kedekatan dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Muslim bin Aqil menemui Umar, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan menyampaikan pesan, tolong sampaikan kepada Husain yang sekarang sedang mau melakukan perjalanan menuju Kufah, sampaikan kepada beliau agar tidak datang ke Kufah dan kembali ke Mekah karena masyarakat Kufah semuanya telah membelot. Dikatakan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anta aqrabun nasi minni rahman, ta'al usika. Engkau adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan aku. Aku akan menyampaikan wasiat kepadamu. Fa akhadha fi janibin min ad-dar wa awsahu bi an yursila ila al-Husain bi ayyarji'a
Fa arsala Umar bin Sa'ad rajulan ilal Husain liyukhbirahu bi annal amra qad inqadha wa anna ahlal Kufah qad khada'u. Kemudian mereka ngobrol di salah satu sudut ruangan lalu menyampaikan pesan, tolong kirimkan seseorang untuk menemui Husain agar beliau kembali. Maka Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim seseorang untuk menemui Husain, menyampaikan berita bahwa masalahnya makin serius dan masyarakat Kufah telah menipu beliau. Akhirnya berangkatlah utusan itu. Baik, kemudian setelah itu Muslim bin Aqil dieksekusi. Beliau dibunuh. Dan beliau dibunuh tepat di hari Arafah. Tepat di hari Arafah. Berarti tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Sementara Husain sudah bertolak dari kota Mekah di hari Tarwiyah. Tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Lalu di perjalanan datanglah informan yang menyampaikan bahwa Muslim bin Aqil sudah dieksekusi, dan beliau berpesan agar beliau kembali ke kota Mekah, jangan melanjutkan perjalanan ke Kufah. Namun ketika itu Husain bin Ali ingin melihat kondisi secara langsung, bagaimana kondisi masyarakat Kufah, sehingga beliau tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Dan ada banyak sekali para sahabat yang sudah menahan Husain, jangan datang ke sana. Sementara yang dibawa oleh Husain, jumlah pasukannya kurang lebih hanya 72 orang, dan dominan Ahlul Bait serta beberapa orang yang loyal kepada Husain bin Ali. Akhirnya para sahabat-sahabat yang ketemu Husain, mereka meminta jangan berangkat ke Kufah, balik saja. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Hanafiyah yang merupakan saudara sebapak, beda ibu. Ali bin Abi Thalib menikah dengan wanita dari Bani Hanafiyah dan punya anak namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Semua ketika mereka mengetahui bahwa Husain mau berangkat ke Kufah, berusaha untuk menghadang jangan sampai Husain berangkat. Berikut pernyataan beberapa sahabat ketika mereka menghalangi Husain untuk berangkat. Abdullah bin Abbas, ketika beliau mendengar Husain mau berangkat, beliau sampai mengatakan begini, laula ayyazriya bi wa bikan nas la syabbathtu yadi fi ra'sika falam atrukka tadhhab. Andaikan orang tidak akan mencela perbuatanku, saya mau pegangi rambutmu sampai kau tidak jadi berangkat ke Kufah. Tapi Husain bin Ali tetap ingin melanjutkan perjalanan. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, kau hanya ingin memenuhi permintaan Abdullah bin Zubair. Jadi salah satu di antara sahabat yang pernah memotivasi Husain bin Ali untuk berangkat adalah Abdullah bin Zubair. Penuhi panggilan mereka yang mereka ingin membaiat kamu sebagai khalifah melalui surat-surat yang dikirim oleh orang Kufah kepada Husain bin Ali. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, tukirru aina Abdullah bin Zubair. Kamu hanya ingin memenuhi permintaan Abdullah bin Zubair, nggak usah dipenuhi, pulang saja. Tapi Husain tetap ingin melanjutkan perjalanan. Kemudian ketika beliau melanjutkan perjalanan, beliau ketemu dengan Ibnu Umar. Kata Asy-Sya'bi, kana Ibnu Umar di Makkah fa balaghahu anna al-Husain qad tawajjaha ila al-Iraq. Ibnu Umar waktu itu berada di Mekah dan beliau mendapatkan berita bahwa Husain telah melakukan perjalanan menuju Irak. Akhirnya ditemui setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 mil. Faqala, Ibnu Umar bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Qala, kata Husain, saya mau ke Irak. Wa akhraja lahul kutuba, lalu Husain mengeluarkan surat-surat yang disampaikan oleh penduduk Kufah. Kufah itu di Irak ya. Kufah itu masih bagian dari Irak. Kemudian dikeluarkanlah surat-surat yang dikirim oleh penduduk Irak, terutama penduduk Kufah. Yu'linuna annahum ma'ahu, yang mereka menegaskan mau membaiat Husain. Wa qala, dan Husain mengatakan, hadhihi kutubuhum, coba lihat, ini surat-surat mereka. Akhirnya apa kata Abdullah bin Umar?
beliau menyampaikan sebuah pesan. Inni muhadditsuka haditsan. Aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis. Inna Jibril alaihi salam atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa khayyarahu bainad dunya wal akhirah. Sesungguhnya Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan pilihan, mau milih dunia atau ke akhirat. Fakhtaral akhirah wa lam yurid ad-dunya. Beliau milih akhirat dan beliau tidak menghendaki dunia. Kekhalifahan itu urusan dunia atau akhirat? Urusan dunia. Maka tinggalkan, pilihlah akhirat. Wa innaka bid'atun minhu, dan kau bagian dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yaliyaha ahadun minkum abadan wa ma sarafaha Allahu ankum illa lilladzi huwa khairul lakum. Demi Allah, jangan sampai ada orang yang mempengaruhimu untuk kemudian mengambil kepentingan dunia, dan ikutilah sebagaimana yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau milih khairul lakum, yang lebih baik bagi kalian. Fa'aba ayyarji'ah, tapi Husain enggak mau untuk balik, ya. Akhirnya beliau dirangkul oleh pertemuan berikutnya dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pada waktu beliau ketemu Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id menasihatkan, wahai Abu Abdillah, ini kunyahnya Husain, aku memberikan nasihat kepadamu. Wa inni alaikum musyfikun, dan aku sangat mencintaimu. Telah sampai kepadaku bahwa kelompok yang mengaku akan membelamu di kota Kufah mengajakmu untuk datang ke kota Kufah. Fala takhruj ilaihim, kau jangan datang ke sana. Fa inni sami'tu abaka yaqulu fil Kufah. Aku pernah mendengar bapakmu, siapa? Ali. Dan waktu itu Ali berada di Kufah, karena pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu tidak di Madinah, tapi di Kufah. 3 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, pusat pemerintahannya di Madinah. Pasca terbunuhnya Utsman, pusat pemerintahan dipindah ke Kufah. Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku mendengar bapakmu, yaitu Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan di Kufah, wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa malluni wa abghaduni. Demi Allah, mereka itu bikin aku bosan, bikin aku gemes, dan membuat aku marah. Wa ma yakunu minhum wafa'un qat. Mereka tidak bisa menepati janji sama sekali, tidak bisa menjaga komitmen. Wa man faza bihim faza bisahmil akhib. Wallahi ma lahum niyatun wala azmun ala amrin wala sabrin ala sayfin. Demi Allah, mereka ini nggak bisa diajak untuk bersabar ketika menghadapi pedang, tidak punya tekad yang kuat ketika menghadapi prinsip. Itu pesannya Ali bin Abi Thalib memberikan komentar tentang apa? Penduduk Kufah. Tapi Masya Allah, Husain tetap melanjutkan perjalanan. Dan salah satu motivasi kenapa Husain tetap melanjutkan perjalanan adalah karena anak-anaknya Muslim bin Aqil, mereka ingin menuntut darah bapaknya, sehingga mereka selalu memotivasi Husain, gak bisa kita balik, kita harus selesaikan darah bapak. Anak-anaknya Muslim bin Aqil, dia ingin menuntut darah bapaknya yang dibunuh di mana? Di Kufah. Baik, sampai akhirnya ketika di perjalanan, Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah, sebenarnya dia sendiri berharap, dia sendiri berharap agar pasukannya Husain ini balik dan tidak datang ke Kufah, karena dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah yang besar ketika dia tetap datang ke Kufah. Maka dia mengirim beberapa pasukan, di antaranya adalah pasukan yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi membawa sejumlah pasukan untuk menyampaikan pesan kepada Husain agar dia kembali. Ketemulah pasukan Husain dengan Al-Hur bin Yazid. Al-Hur bin Yazid membawa 1000 pasukan untuk menemui Husain dan menghadang Husain di jalan agar dia tidak datang ke Kufah. Falaqiyal Husain qariban minal Qadisiyah. Akhirnya ketemu dengan pasukannya Husain di daerah Qadisiyah. Al-Hur mengatakan,
ila aina ya ibna binti Rasulillah, mau kemana wahai putra dari putri Rasulullah? Dipanggil dengan panggilan kehormatan. Qala, Husain mengatakan, saya mau ke Irak. Qala, kemudian kata Al-Hur, amuruka an tarji'ah, saya minta kepada anda, tolong anda kembali. Jangan sampai Allah memberikan ujian kepada anda dengan ujian yang lebih besar ketika anda datang ke Irak. Silakan anda pulang, atau silakan anda datang ke daerah Syam untuk menemui Yazid bin Muawiyah, minta perlindungan kepada Yazid bin Muawiyah. Tapi Husain tetap tidak mempedulikan permintaan ini, dan Al-Hur terus mempengaruhi beliau, meminta kepada beliau agar kembali ke kota Mekah. Sampai akhirnya ketika Husain ini jengkel, lalu Husain mengatakan kepada Al-Hur bin Yazid, sakilatka ummuk, celaka ibumu, ya. Akhirnya Al-Hur emosi, sampai Al-Hur ini mengatakan, wallahi lau qalaha ghairuka minal Arab laqtasastu, demi Allah, andaikan yang ngomong itu bukan kamu, tak kisos ucapan, saya akan ngasih ucapan yang sama. Cuman ibunya Husain itu siapa? Nah, ketika Al-Husain ini tetap nekat untuk terus berangkat dan tidak mau untuk kemudian balik, hingga akhirnya Ubaidillah bin Ziyad mengirim pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tadi pernah ketemu dengan siapa? Muslim bin Aqil, mengirim pasukan yang dipimpin oleh Umar, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini membawa, atau beliau membawa 4.000 orang, dan sebenarnya tugasnya adalah untuk datang ke daerah Roy, berjihad di sana. Tapi sebelum jihad ke Roy, agar menemui dulu Husain, agar Husain kembali dan tidak datang ke Irak. Akhirnya tugas itu dilaksanakan, berangkatlah Umar bin Sa'ad menemui Husain. Sampai akhirnya mereka ketemu di sebuah tempat namanya Karbala. Ketemulah Husain dengan pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas di daerah yang bernama Karbala. Qalu, lalu Husain bertanya, mahadi, tempat apa ini? Qalu, mereka menjawab, tempat ini namanya Karbala. Spontan Husain langsung berkomentar, karbun wa bala, bencana dan bala. Karbun wa bala, Karbala kemudian dijadikan sebagai singkatan, kepanjangannya karbun wa bala. Lalu kemudian Umar menyampaikan kepada Husain dan meminta tolong agar Husain tidak datang ke Kufah, silakan kembali ke Mekah. Namun Husain tidak bersedia. Kemudian Husain menyampaikan kepada Umar bin Sa'ad, dalam posisi ketika Umar ini menjelaskan kepada Husain, kamu nggak ada manfaatnya datang ke Kufah. Masyarakat Kufah seperti ini kondisinya, mereka sudah tidak mau lagi untuk membela kamu, semuanya sudah ketakutan dengan pasukannya Ubaidillah bin Ziyad, dan mereka lebih milih untuk mendapatkan hadiah dari negara daripada membela perjuangan kamu. Sehingga daripada nanti banyak terjadi pertumpahan darah, sebaiknya kamu pulang. Setelah mendapatkan pengarahan yang panjang dari Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya Husain luluh. Kemudian beliau putuskan, ya sudah, kalau begitu saya akan kembali. Dan waktu itu beliau minta untuk diberi 3 pilihan. Husain mengatakan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, inni ukhayyiruka baina thalathah, aku minta 3 pilihan. Kemudian beliau sebutkan, apa saja itu? 1, tolong biarkan saya untuk kembali, karena ini sudah mencapai tepi daerah Irak, sudah masuk wilayah daerah Irak.
tolong biarkan aku untuk kembali. Pilihan yang kedua, biarkan saya untuk pergi ke daerah perbatasan kaum muslimin agar saya bisa berjihad di sana. Atau yang ketiga, biarkan saya untuk pergi ke Syam menemui Yazid bin Muawiyah dan membaiat Yazid. Baik, 3 pilihan ini sudah sangat bagus ya. Tapi Umar tidak bisa memutuskan. Akhirnya Umar meminta kepada Husain, kalau begitu tunggu, saya akan sampaikan dulu kepada Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur yang punya kekuasaan di wilayah itu. Dan akhirnya berangkatlah utusan untuk menemui Ubaidillah bin Ziyad, menyampaikan bahwa Husain bin Ali meminta untuk diberi salah satu dari 3 pilihan ini. Baik. Ubaidillah bin Ziyad ketika itu sudah sangat gembira. Berarti urusan sudah selesai. Dan akhirnya beliau mengizinkan, ya sudah, silahkan pilih salah satu. Mau pulang ke Mekah silahkan, atau pergi ke daerah perbatasan kaum muslimin dan ikut berjihad silahkan, atau datang ke Syam dan berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Namun ketika Ubaidillah bin Ziyad memutuskan ini, tiba-tiba ada orang yang memanasi Ubaidillah. Namanya Syamr bin Dil Jaushan. Syamr bin Dil Jaushan. Dia inilah yang nanti akan membunuh Husain. Syamr bin Dil Jaushan yang dia punya kedekatan dengan Ubaidillah bin Ziyad, kemudian dia menghasut Ubaidillah. Dia mengatakan begini, nggak bisa seperti itu, nggak bisa seperti itu. Dia sudah masuk wilayah kekuasaan kamu, sehingga jangan kemudian dia biarkan memilih sendiri, tapi dia harus datang menghadap kamu, dan setelah itu kamu sendiri yang akan memutuskan dalam rangka untuk menjaga kehormatan sebagai pemimpin. Kau harus punya wibawa, nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian Ubaidillah terpengaruh, oh iya benar ya, baik, kalau begitu silakan minta dia untuk datang ke sini hatta tanzila ala hukmi, sampai kemudian nanti akan aku putuskan apakah dia mau pulang ke Mekah ataukah dia ke Syam ataukah ke daerah perbatasan, nanti mengikuti keputusan Ubaidillah bin Ziyad. Karena dipengaruhi oleh siapa? Syamr bin Dzil Jaushan. Akhirnya utusan tadi kembali ke Karbala dan menyampaikan bahwa Ubaidillah bin Ziyad meminta kepada Husain bersama pasukannya untuk menghadap ke kerajaan, menghadap ke istana gubernur. Di posisi inilah kemudian Husain tidak bersedia. Saya tidak mau tunduk kepada Ubaidillah bin Ziyad, nggak mau saya. Tapi permintaan itu terus datang, tapi beliau tetap bersikukuh, saya nggak mau. Sampai akhirnya terjadilah ketegangan antara dua pasukannya Husain bin Ali dengan pasukan yang dibawa oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilema bagi Umar dan dilema bagi pasukan yang lain, hingga kemudian Husain bin Ali yang waktu itu memandang ini nggak mungkin 72 melawan 5.000 orang. 4.000 pasukan dibawa kepemimpinan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, 1.000 dibawa kepemimpinan Al-Hur bin Ziyad tadi, At-Tamimi. Al-Hur yang membawa pasukan 1.000 yang sebelumnya menghadang tadi ikut bergabung. Kemudian Husain berceramah di depan mereka. Husain mengatakan, raji'u anfusakum wahasibuha hal yasluhu lakum qitalu mithli. Coba kalian mikir, apakah kalian pantas untuk memerangi orang seperti aku? Wa ana ibnu binti nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah putra dari putri nabi kalian. Putra dari siapa? Fatimah. Walisa ala wajhil ardi ibnu binti nabiyyin ghairi, sementara di muka bumi ini sudah tidak ada lagi putra dari putri Rasulullah SAW selain aku, karena Hasan sudah meninggal, tinggal Husain. Dan Fatimah cuma punya 2 anak ini, Hasan dan Husain. Hasan sudah meninggal, tinggal Husain.
Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li wa li akhi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengatakan tentang aku dan tentang saudaraku yaitu Hasan, hadzani sayyida syababi ahlil jannah. Dua putraku ini, dua cucuku ini yaitu Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda surga. Akhirnya terus beliau memotivasi itu sampai ada sebagian pasukannya Ubaidillah bin Ziyad yang gabung dengan pasukannya Husain. Dan salah satunya Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, pemimpin 1000 pasukan yang awal tadi, ikut bergabung. Nah, ketika Al-Hur itu bergabung dengan pasukannya Husain, maka Al-Hur dimarahi sama teman-temannya. Kamu itu dan beberapa orang yang lainnya ikut bergabung, dan di sini disebutkan kurang lebih ada 30 orang bersama Al-Hur yang ikut bergabung dengan pasukannya Husain, sehingga pasukannya Husain kurang lebih menjadi 100-an orang. Dan sampai akhirnya di hari Kamis masuk waktu zuhur, lalu mereka bersiap untuk sholat zuhur sebelum terjadi perang ya. Tapi terjadi gontok-gontokan tadi, Husain ngasih ceramah, kemudian ada pasukan yang bergabung di pagi hari hingga masuk waktu zuhur, tibalah untuk sholat zuhur. Nah, ketika masuk waktu zuhur, ada yang mengusulkan, lana imam walakum imam. Kita sholat masing-masing, kami punya imam, kalian punya imam. Ini penawaran dari pihaknya Husain. Tapi apa kata mereka? Pasukannya Yazid, pasukannya Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, la, nggak mau, bal nusalli khalfak, kami ingin sholat di belakang Anda. Sehingga pasukan Husain dan pasukan Ubaidillah bin Ziyad sholat bareng diimami oleh Husain. Itu sebelum perang, Pak. Mereka masih sempat sholat berjamaah bareng, diimami oleh Husain. Fasallu khalfal Husain adz-dzuhra wal asra. Akhirnya mereka sholat di belakang Husain, sholat duhur dan sholat asar. Ketika sudah mendekati waktu maghrib, makin tegang, kemudian dua pasukan ini semakin mendekat, sampai akhirnya terjadi pembunuhan banyak sekali, terutama pasukan yang bersama Husain bin Ali yang jumlahnya lebih sedikit. Mereka sudah tidak punya bayangan yang lain selain membela darahnya Husain. Apalagi yang bisa saya harapkan? 4.000 atau hampir 5.000 ya, hanya 30 yang bergabung tadi. Hampir 5.000 pasukan melawan 100 pasukan. Kekuatan yang sangat tidak berimbang. Akhirnya mereka tidak punya harapan apapun selain ya sudah, kita pasti akan mati di sini. Karena sudah tidak boleh mundur. Mau balik ke Mekah sudah tidak diizinkan. Akhirnya harapan mereka tinggal satu, membela darahnya Husain dan mati di hadapan Husain. Udah? Sampai akhirnya ketika mereka sudah saling berhadapan, masuk waktu maghrib. Ya, sudah siap untuk bertempur, masuk waktu maghrib. Ketika sudah masuk waktu maghrib, Husain meminta kepada mereka, tolong tahan dulu, jangan sampai perang. Izinkan kami untuk sholat di malam hari. Amhiluna hadhil laila wa ghadan nukhbirukum hatta usolli li rabbi fa inni uhibbu an usolli li rabbi tabaraka wa ta'ala. Tolong jangan perangi kami dulu, tunggu malam hari kami mau sholat hingga kami istikharah kepada Allah Ta'ala sebelum kami harus berperang. Akhirnya di malam itu beliau sholat dan banyak beristighfar kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Beliau bersama dengan pasukannya. Mereka sudah siap untuk dieksekusi massal, antara 100 orang melawan 5.000 orang. Hingga akhirnya di pagi hari Jumat mulailah terjadi pertempuran. Di pagi hari Jumat mulailah terjadi pertempuran, dan banyak di antara pasukan Husain yang meninggal dunia, sampai akhirnya semuanya mati, tinggal satu orang, Husain bin Ali. Semua pasukan menahan diri.
Pasukannya Ubaidillah menahan diri, nggak ada yang berani untuk menyerang Husain. Hingga datanglah Syamr bin Dil Jaushan tadi. Lalu dia mengatakan, "Waihakum, aqdim. Kenapa kalian di sini? Ayo maju." Dipimpin oleh Syamr, maju dia. Maju, ketika sudah mendekati posisi Husain, Husain mengingatkan lagi, "Apakah kalian tega untuk membunuh aku?" Tapi kemudian Syamr memotivasi pasukan, serang dia. Akhirnya dibunuhlah Husain, dan ada dua versi yang disampaikan oleh ahli sejarah. Ada yang mengatakan yang membunuh Husain adalah Sinan bin Anas An-Nakhai. Dia yang menombak Husain di daerah Turquwa. Turquwa itu pertemuan dua tulang, bagian atas ini, Pak. Ya. Tulang rusuk paling atas, ada titik pertemuannya, itu namanya daerah Turquwa. Ditombak Husain dengan tombaknya Sinan bin Anas, tepat menancap di Turquwah beliau radhiyallahu anhu. Dan ada yang mengatakan yang membunuh adalah Syamr bin Dil Jaushan. Ada dua versi. Yang jelas dua orang ini sebagai tersangka besar yang membunuh Husain bin Ali. Hingga akhirnya beliau gugur dalam kondisi dizalimi. Beliau gugur dalam kondisi dizalimi. Tayyib. Ini kurang lebih cerita singkat mengenai kematian dan wafatnya Al-Husain bin Ali. Selanjutnya saya sampaikan satu penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tadi sejarah, yang ini analisis sejarah. Seperti yang tadi kita sampaikan dalam muqaddimah, terkadang orang dalam memandang sesuatu mereka ekstrim. Ada ekstrim kiri dan ada ekstrim sebaliknya. Maka sikap yang tepat adalah sikap Ahlus Sunnah, memandang sesuatu dengan cara yang adil. Bagaimana kata Syekhul Islam? Beliau mengatakan dalam kitab Minhajun Sunnah An-Nabawiyah, kata beliau, "Wa amma maqtalul Husain radhiyallahu anhu." Terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, fala raiba annahu qutila madluman syahidan. Kita yakin bahwa beliau terbunuh dalam posisi dizalimi sebagai orang yang mati syahid. Kama qutila asbahuhu minal madlumin asyuhada. Sebagaimana orang-orang sahabat yang lain yang terbunuh dalam posisi terzalimi di kalangan para syuhada. Sebelumnya ada Umar bin Khattab yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, dan sebelumnya juga ada Utsman bin Affan yang dibunuh oleh para pemberontak dari Mesir dan dari Irak. Karena Utsman dibunuh oleh para pemberontak. Sehingga sebelumnya sudah ada orang yang terbunuh dalam kondisi terzalimi dan mereka mati syahid. Dan pembunuhan Husain, kata beliau, wa qatlul Husain maksiatun lillah. Pembunuhan Husain termasuk bentuk maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah. Siapapun yang membunuhnya dan menolong praktek pembunuhan ini atau ridho terhadap praktek pembunuhan ini, wa huwa maksiatun usiba bihal muslimun min ahlihi wa ghairi ahlihi, maka ini termasuk di antara bentuk maksiat yang dilakukan oleh pelakunya dan termasuk orang yang menolongnya. Wa huwa fi haqqihi syahadatun lahu, sementara posisi Husain mati sebagai orang yang mati syahid, wa rafa'a darajatan, dan Allah mengangkat derajat beliau, wa uluwa manzilatin, ketingkatan yang lebih tinggi. Fa innahu akha, karena Husain dan saudaranya yaitu Hasan, sabaqat lahum minallahi sa'ada, Allah tetapkan mereka akan mendapatkan kebahagiaan, allati la tunalu illa binau'in minal bala, di mana balasan kebahagiaan itu tidak akan didapatkan kecuali setelah mereka mendapatkan al-bala, mereka mendapatkan ujian. Jadi Syekhul Islam menjelaskan hikmahnya. Lalu apa hikmahnya Husain sampai mati terbunuh seperti itu? Kata beliau, Husain dan Hasan sama-sama dibunuh. Husain dibunuh dalam peristiwa Karbala dan Hasan dibunuh dengan cara diracun. Beliau meninggal dalam kondisi diracun. Allah telah tetapkan mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Dan untuk bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi itu harus melalui proses diuji dulu.
mendapatkan al-bala. Walam yakun lahuma minas sawabiq ma li ahli baitihima. Sementara mereka itu terlahir dalam kondisi ketika kaum muslimin sudah berada di atas kemenangan. Mereka terlahir dalam kondisi ketika kaum muslimin sudah berada di atas kemenangan. Maka mereka tidak mengalami ujian sebagaimana yang dialami oleh ahlul bait pendahulu, yang dulu pernah mengalami siksaan yang besar dari orang-orang kafir. Fa innahuma tarabbaya fi hijril Islam, karena keduanya terlahir dan besar di lingkungan Islam, dalam posisi ketika fi izzin wa aman, ketika kaum muslimin sudah mendapatkan keamanan, sudah berhasil menaklukkan banyak daerah. Famata hadza masmuman wa hadza maqtulan. Maka Hasan mati diracun dan Husain mati dibunuh. Liyanala bidzalika manazil suada, agar dengan adanya ujian itu mereka bisa mendapatkan kedudukan orang-orang yang as-suada, yang bahagia, wa aisha syuhada, dan bisa menduduki kedudukan para syuhada. Sehingga kata Syekhul Islam, proses ini terjadi pada dua cucu Nabi SAW, karena mereka adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, sehingga mereka harus melalui proses penuh dengan ujian. Lalu kata beliau, walaisa ma waqa'a min dzalika bi'a'dhama min qatlil anbiya. Namun kejadian pembunuhan Husain tidak lebih besar dibandingkan pembunuhan para nabi. Kejadian pembunuhan Husain tidak lebih besar daripada kejadian pembunuhan para nabi. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwa Bani Israel mereka membunuh para nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Dan membunuh nabi lebih besar dosanya dan lebih besar musibahnya bagi kaum muslimin. Demikian pula pembunuhan terhadap Ali lebih besar dosanya dan maksiatnya lebih besar. Demikian pula pembunuhan terhadap Utsman dan juga pembunuhan terhadap Umar. Idza kana kadzalik fal wajib indal masaib as-sabru wal istirja. Maka bagi kita kaum muslimin, ketika mendapatkan informasi pembunuhan-pembunuhan itu, ini kita jadikan sebagai musibah bersama, dan kewajiban kita dalam menghadapi musibah adalah sabar dan istirja, mengembalikan kepada Allah. Innalillahi dengan senjata, karena merasa menyesal kenapa tidak bisa hadir dalam peristiwa pembunuhan Husain. Seharusnya mereka lebih menyesal dengan pembunuhan para nabi. Kenapa mereka tidak melakukan itu terhadap pembunuhan para nabi? Padahal pembunuhan para nabi tingkatannya lebih besar daripada pembunuhan Husain. Mereka kenapa tidak melakukan hal yang sama terhadap kasus pembunuhan Ali bin Abi Thalib? Kenapa mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap kasus pembunuhan Utsman atau Umar? Sementara para nabi lebih tinggi, di bawahnya ada Umar, di bawahnya lagi ada Utsman, di bawahnya lagi ada Ali, baru pembunuhan Husain. Semua ini musibah, dan tingkatan musibah ini berbeda. Baik. Dan boleh nggak Pak kita sedih dengan kematian Husain? Jawabannya boleh. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, fakullu muslimin yanbaghi lahu ayyuhzinahu hadzal ladzi waqa'a min qatlihi radhiyallahu anhu. Setiap muslim layak untuk sedih terhadap peristiwa pembunuhan Husain radhiyallahu anhu. Fa innahu min sadatil muslimin wa ulama'is sahabah. Karena Husain termasuk pemimpin kaum muslimin dan ulama sahabat. Wa ibnu binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati hiya afdalu banatihi, yang merupakan putri terbaik beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita layak sedih dengan kematian Husain, karena Husain punya banyak kelebihan. Kelebihan dari sisi nasab, kedekatan dengan Rasulullah SAW. Di samping itu adalah kelebihan ilmu, karena Husain seorang ulama di kalangan sahabat. Selain itu, Husain punya beberapa sifat yang mulia. Waqad kana 'abidan syuja'an sakhiyan, dan beliau adalah seorang ahli ibadah
beliau seorang pemberani dan beliau orang yang dermawan. Dengan semua sifat-sifat baik ini, maka kita layak sedih dengan wafatnya Husain. Namun tidak boleh bersikap berlebihan sebagaimana praktek Syiah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dengan waktu yang singkat, cerita yang singkat terkait wafatnya Husain dan juga beberapa sikap yang tepat yang disampaikan oleh para ulama dalam memandang wafatnya Husain radhiyallahu anhu wa arda. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita kembalikan kepada jamaah. Kita sampai 6:30 insyaallah. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Tidak ada? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memahami ya tadi alasan terbesar Husain tidak mau membaiat itu sehingga tetap harus ke Irak itu apa yang ketika akhirnya terjadi kejadian tersebut gitu. Saya pun menganggapnya dua sisi ini sama-sama muslim yang baik atau gimana sih Ustaz? Atau saya salah nangkepnya gitu gitu. Husain tidak mau apa tadi? Membayat? Membayat saya Ubaidillah. Iya. Hingga harus tetap ya udah kan udah disilakan untuk kembali gitu, tapi tetap mau ke Irak gitu. Baik. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ulama berbeda pendapat dalam menilai sikap Husain. Namun mereka sepakat bahwa itu ijtihad. Dan seorang ulama berhak untuk beristihad. Husain seorang ulama. Oleh 30 pasukan berkuda, semuanya memakai tutup kepala. Muqanna'in, semuanya pakai tutup kepala. Dan 30 pasukan berkuda yang mengantarkan Aisyah, gak ada satupun yang nyentuh Aisyah. Sehingga cuma menggiring kendaraannya Aisyah untuk sampai di kota Madinah, dikembalikan ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang menyebutkan 30 pasukan berkuda yang pakai tutup kepala tadi, yang pakai tutup wajah, semuanya wanita. Kepada Aisyah pasca peristiwa perang itu mengembalikan Aisyah ke rumahnya. Demikian pula terjadi ketegangan antara Ali dengan Muawiyah, antara posisi Ali dengan sahabat Amr bin As dan beberapa sahabat yang lainnya. Sikap yang tepat bagaimana, Pak? Kalau misalnya seperti ini, Anda sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, lalu Anda menyaksikan bapak ibu berantem. Anak yang berada di dalam, dia pasti tahu siapa dari dua orang ini yang lebih benar, bapaknya ataukah ibunya. Tapi karena kita sebagai anak yang berbakti, sikap anak ini gimana? Sikap anak ini gimana? Dia akan lebih memilih diam. Sehingga ketika dia ditanya sama pamannya, ditanya sama bibinya, gimana bapak ibumu gimana, dia nggak berani komentar. Memenangkan salah satu, masuk menyudutkan yang lain. Sebagai penghormatan dia kepada kedua orang tuanya. Meskipun mungkin dia bisa menilai, bapak ibu saya berantem ini mana yang benar, dia bisa menilai. Tapi penghormatan dia kepada kedua orang tuanya, dia milih diam. Hal yang sama kita berikan kepada sahabat. Sahabat terjadi perbedaan pendapat, ijtihad. Yang satu bersikap A, yang satu bersikap B, sampai terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Sebagai hamba yang bangka untuk menghakimi salah satu, itu penting. Sehingga kita melihat kejadian orang tua yang berantem, kita ambil ibrohnya, bukan menghakimi salah satu. Baik. Oleh karena itu, kita bisa saja misalnya mengatakan ijtihadnya sahabat fulan keliru dalam hal ini, ijtihadnya sahabat fulan salah dalam masalah ini. Tapi sifatnya hanya menilai ijtihad. Dan menilai ijtihad boleh, mana yang benar, mana yang salah. Cuman tidak boleh menyudutkan
salah satu, tidak boleh menghakimi salah satu, tidak boleh menyudutkan salah satu. Sebab inilah sikap ekstrimnya kelompok Khawarij, kelompok Syiah. Khawarij menyudutkan semua sahabat yang ikut terlibat itu, dikafirkan semuanya pasca tahkim, pasca peristiwa tahkim. Syiah mengkafirkan semua sahabat selain Ahlul Bait dan beberapa sahabat yang lain yang jumlahnya hanya kurang lebih 6 atau 7 orang. Karena mereka salah dalam menyikapi ini, gagal paham dalam melihat kejadian. Maka kita harus bisa bersikap adil. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan Husain. Memang kita menilai ijtihadnya Husain ini keliru dalam hal ini. Dan posisi ketegangan itu terjadi ketika Husain sudah meminta 3 pilihan, tapi oleh Ubaidillah bin Ziyad diminta untuk menghadap. Nah, Husain nggak mau menghadap. Karena ketika beliau menghadap kepada Ubaidillah bin Ziyad, beliau merasa direndahkan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Sebenarnya pada awalnya Ubaidillah bin Ziyad sudah bersedia, ya sudah, silakan Husain milih salah satu dari 3 ini. Tapi Syamr bintil Jaushan yang tadi menghasut Ubaidillah, dia minta nggak mau menghadap, terjadilah pertempuran tadi. Dan itu ijtihad, itu ijtihad. Sehingga kita menghargai ijtihad tadi. Taib. Dan dalam perjalanannya Ubaidillah bin Ziyad diberontak oleh gerakan yang dipimpin oleh Mukhtar Ats-Tsaqafi. Gerakan Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi ini berhasil menggulingkan Ubaidillah dan Ubaidillah dibunuh oleh Al-Mukhtar ini. Sehingga Allah berikan balasan yang setimpal sebagaimana dia dengan gengsinya sampai kemudian membunuh Husain. Ubaidillah bin Ziyad dalam perjalanannya dia dibunuh oleh orang Kufah sendiri, yaitu Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi. Wallahu a'lam. Baik. Ada 5 menit. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Tidak ada? Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran berharga dari peristiwa ini. Dan sekarang tanggal berapa? Muharram? Ya? 6 atau 6? 6 atau 5? Ada yang 5, ada yang 6 ya. Nanti Asyuranya beda-beda. Kita dianjurkan untuk puasa 2 hari. Tanggal berapa? 9 dan 10 Muharram. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.